Sahabat Indonesia, sampai bertemu kembali di Opini Rudi. Kali ini saya agak spesial mengajak Anda semuanya mengikuti diskusi saya dengan teman-teman kita di Amerika yang tergabung dengan Amerika Bersatu. Mereka ini adalah WNI, warga negara Indonesia yang sangat peduli dengan Indonesia. Dan mereka membuat satu acara khusus 1 jam bersama Rudi Escambri. Untuk itu, ikuti diskusi saya dengan teman-teman di Amerika. Selamat pagi Bapak Rudi Escambri, selamat malam. Terima kasih kepada yang hadir malam ini pada acara 1 jam bersama Rudi Escambri dengan tema Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian. Adapun dalam acara ini, kita ada sedikit peraturan demi kelancarannya acara ini. Background only AB1 atau tidak memakai background virtual sama sekali. Kita cuma ada 1 jam, so please follow the rules. Chat is only available to host. Co-host akan memberikan peringatan 2 kali bagi yang video dan namanya tidak terlihat. Dan mohon maaf, peringatan ketiga tidak terlaksanakan, Anda akan dikeluarkan dalam acara diskusi ini. Untuk membuka acara malam ini, saya persilakan Ibu Ita dari Sacramento untuk memulai. Ibu Ita. Anda akan dikeluarkan dalam acara diskusi ini. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Rudi Escambri, Bapak Roni Fusli, Chairman AB1, Ibu Sekretaris Jenderal AB1, Ibu Priscilia Sunda Suntoso atau yang dikenal dengan nama Ibu Sekjen Lia Suntoso. Yang berkasih para anggota Board AB1, para sesepuh dan seluruh pengurus AB1, dari berbagai state di Amerika. Selamat datang di acara 1 jam bersama AB1. Hari ini kita mendapatkan tamu spesial, yaitu pengamat sosial politik dan pimpinan redaksi atau PIMRED, Kanal Anak Bangsa TV, yaitu Bapak Rudi Escambri. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2020, kita akan membahas topik dengan judul Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dalam diskusi kita hari ini. Yang mana Hari Sumpah Pemuda adalah hari yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Di mana dalam peristiwa Sumpah Pemuda ini, pemuda-pemudi Indonesia mengambil peran yang sangat penting dalam meraih kemerdekaan Indonesia yang berlandaskan kami putra-putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nampak sudah kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa yang diinginkan oleh generasi muda Indonesia. Sumpah yang diucapkan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia tersebut telah membakar semangat juang rakyat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan dari para penjajah. Selain itu kami juga, AB1 Amerika Bersatu juga mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional. Untuk menghemat waktu dan tempat, kami serahkan kepada tamu kehormatan kami, yaitu Bapak Rudi Escambri, untuk memberikan short remark. Silakan Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ita dan yang terhormat teman-teman di AB1 di Amerika. Selamat malam, selamat pagi dari Indonesia. Suatu kehormatan bagi saya untuk diundang di AB1 hari ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh tanggal 28 Oktober. Ada hal yang menarik saat ini bahwa di Indonesia ini esensi dan makna dari peringatan Sumpah Pemuda harusnya mulai digaungkan kembali. Ada beberapa hal yang belum dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh stakeholder yang lain selama
setelah masa reformasi ini, sehingga saya lihat teman-teman pemuda yang milenial tidak terlalu memahami esensi dari peringatan Sumpah Pemuda. Padahal kalau kita tahu, ini luar biasa. Dan jujur aja teman-teman di Indonesia harus malu sebetulnya kepada teman-teman di Amerika, di AB1, yang memperingati Sumpah Pemuda pada hari ini. Karena sampai sekarang saya belum melihat ada gerakan atau kegiatan yang mengarah untuk peringatan Sumpah Pemuda. Yang terjadi sekarang di Indonesia, di negara kita, justru isu-isu lain yang dikembangkan tentang demo-demo, tentang Omnibus Law, dan sebagainya. Dan ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang sebetulnya belum ada aura peringatan Sumpah Pemuda. Ini yang agak mengenaskan sebetulnya, Bu Ita dan kawan-kawan. Jadi jujur aja saya agak malu sebetulnya dengan teman-teman di Amerika yang nasionalismenya luar biasa. Justru pada saat ada di luar Indonesia, di dalam negeri sendiri gaungnya belum terlalu kerasa begitu. Jadi pada kali ini saya lebih banyak akan mendengarkan pertanyaan dari teman-teman di Amerika untuk hal yang update di Indonesia. Mungkin saya tahu atau beberapa hal yang saya dengar bisa saya sampaikan. Saya kira remark saya cukup sekian, Bu Ita. Jadi monggo diteruskan lagi untuk pertanyaan berikutnya. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Yan dan Mbak Priska memulai. Selamat malam Amerika, selamat pagi Indonesia. Terima kasih kepada Mas Rudi yang telah menyediakan waktu diskusi malam ini. Saya akan sedikit menceritakan mengenai sejarah pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda dicetuskan untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang saat itu masih bersifat kesukuan, seperti Yong Java, Yong Celebes, dan lain-lain. Setelah Sumpah Pemuda, perkembangan nasionalisme Indonesia meningkat pada saat timbul ide bahwa ditegaskan bahwa perjuangan akan kemerdekaan tersebut tidak dilakukan secara terpisah, melainkan bersama-sama dan bersatu agar dapat berhasil. Kemerdekaan terjadi 17 tahun setelah Sumpah Pemuda. Dalam hal ini, 1928, peran pemuda sangat jelas proses pembentukan demokrasi Indonesia dari 1928, 1945, peristiwa Malari 1974, dan 1998. Dan kemudian sekarang juga demo banyak dimotori oleh orang muda. Untuk menyegarkan ingatan kita, saya akan membacakan Sumpah Pemuda. Mudah-mudahan kita masih ingat ya, Sumpah Pemuda sudah 90 tahun yang lalu. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Acara kita hari ini secara khusus membahas Sumpah Pemuda. Jadi saya kembalikan ke Pak Yan untuk memulai dengan pertanyaan. Terima kasih, Mas Ramli. Pertanyaan pertama, bagaimana relevansinya nilai persatuan yang dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda dengan zaman sekarang? Sumpah Pemuda sudah hampir berusia 92 tahun. Negara dan dunia sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Apa pendapat Mas Rudi mengenai hal ini? Baik, terima kasih Mas Yan. Saya justru merasa bahwa relevansi Sumpah Pemuda itu sangat dibutuhkan pada saat-saat sekarang ini. Manakala pemerintah dan masyarakat kita ini sudah mulai memunculkan demokrasi yang terlalu agak kebablasan menurut saya. Jadi ada beberapa kelompok yang merasa bahwa Indonesia ini masih perlu dipertahankan dengan mati-matian, tapi ada beberapa kelompok yang lain merasa bahwa ada nuansa untuk membangun jaringan transnasional. Ini harus kita akui ada, meskipun tidak terlalu membahayakan, tapi itu ada. Ada lagi mungkin teman-teman dari Amerika juga melihat tentang
pergerakan atau pertumbuhan yang namanya SJW, Social Justice Warrior. Ini juga menjadi keresahan buat kami di Indonesia bahwa mereka-mereka ini, pejuang HAM ini, sudah mulai tidak terlalu memunculkan nasionalisme, tapi justru yang penting adalah HAM. Ada satu hal yang mungkin yang saya ingatkan kepada teman-teman tentang tokoh dari SJW yang almarhum, waktu itu Munir, dan ujaran beliau ini dipegang teguh oleh para pendahulunya yang sekarang bahwa Indonesia boleh terpecah belah katanya, asal tidak ada pelanggaran HAM di Indonesia. Di satu sisi dalam hal untuk penguatan, penghormatan HAM itu sangat bagus sekali. Tapi pada saat bicara bahwa boleh tercerai-berai, ini yang agak membahayakan gitu. Tapi satu hal yang saya lihat bahwa kita mempunyai kekuatan yang bisa mempersatukan kita, yaitu Pancasila. Di era Pak Jokowi ini, penguatan ideologi Pancasila sudah mulai digaungkan dan periode kedua ini mulai dibumikan. Ada beberapa kelompok justru sedang membantu pemerintah untuk membumikan Pancasila karena menurut kami, Pancasila satu-satunya perekat yang bisa mempersatukan kita. Dengan sekian ratus pulau dan penduduk yang beragam, agama yang beragam, ideologi Pancasila sangat unik dan itu luar biasa, dan itu membuat kita survive selama 75 tahun ini. Dan ini yang sedang dilakukan. Ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Selama 16 tahun pasca reformasi, Indonesia ini seolah-olah kehilangan Pancasila. Waktu itu, setelah reformasi, apapun yang berbau Orde Baru, seolah-olah dinafikan, dibuang. Sehingga kita waktu itu asik dengan menggelorakan reformasi, tapi di sisi lain Pancasila tidak terlalu digaungkan. Sehingga banyak mata pelajaran di sekolah juga dihilangkan, budi pekerti juga dihilangkan, sejarah tidak menjadi poin seperti dulu lagi, sehingga pemahaman kaum milenial yang berusia 25 tahun sekarang sekitar itu, tentang Pancasila berbeda. Gitu. Mungkin memang benar, generasi saya ada trauma pemahaman Pancasila versi Orde Baru, di mana waktu itu ada indoktrinasi. Sehingga ada nuansa kita ingin menghilangkan semua yang berbau Orde Baru, kita buang gitu. Tapi ada yang terlupa bahwa ideologi negara kita, Pancasila, tidak boleh dibuang, yang harus dilakukan adalah merevitalisasi. Nah, alhamdulillah, sejak tahun 2014, pada saat Pak Jokowi memimpin Indonesia, Pancasila dimunculkan kembali, seolah-olah lahir kembali. Waktu itu ditandai dengan kelahiran BPIP, meskipun saya pribadi mengatakan kepada pemerintah bahwa selama 5 tahun periode pertama ini BPIP juga tidak terlalu berbuat banyak yang bisa dirasakan masyarakat. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Pak Ian tadi, pada saat sekarang sangat relevan. Nilai-nilai Sumpah Pemuda ini harus mulai dilakukan. Dan ini juga akan saya sampaikan kepada teman-teman saya yang kebetulan ada di pemerintahan, supaya ini harus mulai digaungkan mulai sekarang. Karena tadi saya bilang dalam pembukaan saya tidak melihat dari upaya dari pemerintah untuk melakukan ini, menggaungkan tentang Sumpah Pemuda ini. Ini yang agak memprihatinkan Pak Ian. Jadi saya agak prihatin dalam hal ini. Saya kira begitu Pak Ian. Oke. Pertanyaan kedua nih Pak. Silakan Bu. Ya, pertanyaan kedua. Bagaimana kita, terutama kaum muda, saat ini didominasi oleh kaum milenial, tetap bisa menjaga, merawat, dan melestarikan nilai persatuan yang sudah dibangun oleh para pemuda waktu itu, terutama di tengah gempuran hoax yang luar biasa, di mana-mana kayaknya sekarang pasti kita ketemu hoax gitu. Dan kemudian karakter generasi muda yang sekarang pun juga sedikit berbeda ya. Jadi influencer, terus kemudian kalau bisa dapat hasil yang banyak dengan cara yang seminimal mungkin, seperti itu. Ya, itu tantangan Mbak Priska, memang sesuatu hal yang tidak bisa kita elakkan, bahwa era IT dan media sosial ini sedang menjangkit, terutama di Indonesia. Ini agama kedua kita itu media sosial.
literasi kita harus kita akui sangat rendah, masih sangat rendah. Semua orang mengaku itu, tapi literasi di media sosial sangat tinggi. Sehingga apapun yang ada di media sosial itu dipahami, dianggap suatu kebenaran. Nah, sebagai contoh saja, adanya kekhawatiran ideologi khilafah. Ya. Sebetulnya kalau kita mengindikasikan, saya pribadi mengatakan bahwa kekhawatiran kita harusnya tidak terlalu besar. Contohnya begini, katakanlah ideologi khilafah itu dibawa oleh partai tertentu, katakanlah PKS gitu ya, di Indonesia. Nah, PKS sendiri dalam hasil Pileg tahun 2019 hanya dapat 8%. Nah, artinya sebetulnya orang-orang yang mau menginginkan ideologi khilafah sebetulnya di Indonesia itu hanya 8%. Nah, pertanyaannya kenapa begitu kuat menggaung di sana-sini? Karena yang 8% ini begitu kuat menguasai media sosial. Sehingga amplifikasinya juga luar biasa gitu. Jadi sebetulnya tadi malam saya bicara sama Pak Yan, kita tidak terlalu khawatir sebetulnya. Secara kuantitas kita masih aman gitu. Tapi yang tadi saya katakan bahwa yang kecil ini begitu menguasai media, baik media sosial maupun media online yang begitu mudah dibuat, gitu ya. Regulasi kita longgar sekali, sehingga yang terjadi seperti ini, Mbak Priska, bahwa orang-orang sekarang yang terjadi di Indonesia ini adalah masing-masing orang menjadi netizen journalism. Jadi masing-masing orang menjadi wartawan, gitu. Jadi tidak perlu klarifikasi, tidak ada adigium saring sebelum sharing, gitu ya. Yang terjadi adalah kelompok BJLK, baca judul langsung komen dan share gitu ya. Itu yang terjadi. Kalau kita melihat di WA Group di Indonesia ini dari saya katakan 24 jam Mbak Priska di Indonesia ini. Saya sendiri aja di invite WA itu hampir 50 grup atau apa. Isinya sama. Ya share. Yang diisi share juga sama. Dan kadang-kadang mereka tidak baca judul. Contohnya gini, contoh yang singkat aja. Ini terjadi juga di kelompok teman-teman pendukung Pak Jokowi. Hari ini di WA di Indonesia itu bertebaran Pak Jokowi patungnya ada di Madame Tussauds di Hong Kong gitu ya. Wah, itu disebarkan. Saya bilang pada mereka, maaf Mas, Mbak, ini kan berita 2 tahun yang lalu. Dan sebetulnya di link berita itu ada tahun 2018, tapi mereka tidak tahu gitu. Dianggap itu sekarang gitu ya. Ini salah satu contoh nyata bahwa mereka ini tidak mempunyai kemampuan membaca, tidak ada kemauan untuk membaca. Yang pertama adalah baca judul presiden patungnya menjadi diabadikan di Madame Tussauds gitu ya. Hanya itu aja. Mungkin karena kekaguman yang berlebihan kepada presiden sehingga kadang-kadang hal detail seperti ini tidak terjadi. Yang kedua contohnya, pada waktu tanggal 8 Oktober lalu pada saat awal-awal KSPI dan KSPSI menggelar demo besar-besaran tentang Omnibus Law. Di WA Group Indonesia itu bertebaran video kerusuhan di mana-mana. Gitu. Dipercaya, bahkan oleh kelompok-kelompok pendukung Jokowi. Padahal itu video-video bertahun-tahun yang lalu, gitu, di tempat-tempat yang lain. Nah, kemampuan untuk konfirmasi cek and recheck ini agak lemah di kita ini, Mbak Priska. Jadi itu yang sekarang katakan bahwa agama kedua kita itu media sosial gitu. Jadi sesuatu yang menarik, mereka sangat aware terhadap perkembangan teknologi, tapi di sisi lain memang harus ada kecerdasan untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Dan ini yang terjadi dalam kondisi di generasi milenial sekarang ini. Ya, satu hal lagi sebetulnya, mereka tidak menyadari bahwa Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada pasal 60A namanya, itu justru sangat menguntungkan kaum milenial yang sedang gandrung dengan internet. Gitu ya. Mas dan Mbak di Amerika tahu persis bahwa kecepatan internet kita kan sangat-sangat luar biasa rendah gitu, apalagi dibandingkan Amerika. Saya kadang-kadang kagum sama Pak Yan, saya ngomong seperti ini kayak ngomong langsung saja. Saya Zoom dengan teman-teman di Cikini saja, itu bisa naik turun itu. Gitu. Jadi
Itu yang kejadiannya. Dan diprediksi tahun 2025, kalau tidak ada penambahan bandwidth atau frekuensi, kita akan mengalami jam di Indonesia ini. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini di pasal 60A itu disebutkan bahwa ada dasar hukum pemerintah untuk melakukan namanya ASO, analog switch off. Jadi ada kekuatan pemerintah untuk memaksa media televisi berganti dari analog ke digital. Yang selama ini pemerintah agak kebingungan karena tidak ada dasar hukum kan. Nah, pada saat nanti analog dipindah ke digital, ada 700 MHz bandwidth yang bisa dipakai untuk menguatkan internet. Nah, sebetulnya kalau ini dipahami oleh mahasiswa, karena mahasiswa kalau milenial ini adalah tidak bisa hidup tanpa internet, gitu ya, harusnya Undang-Undang Cipta Kerja ini menguntungkan buat mereka. Ya, inilah kadang-kadang yang tadi saya bilang sama Mbak Priska bahwa kita ini mempunyai kemampuan literasi yang sangat rendah, ini PR kita bersama, tapi mempunyai kemampuan aksi yang sangat tinggi. Jadi begitu ada reaksi langsung beraksi. Jadi kalau ada demo di Amerika jangan kaget, ya itulah saudara-saudara kita seperti itu kan nyatanya. Demikian Mbak Priska. Oke, Mas Rudi, untuk pertanyaan ketiga. Seharusnya Sumpah Pemuda itu bisa menjadi inspirasi generasi muda Indonesia sekarang untuk membawa negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Yes. Tetapi pada kenyataannya justru terpecah belah karena konflik antar sesama anak bangsa, terutama di kalangan umat Islam, yang mungkin akan terjadi perang saudara. Apakah yang bisa dilakukan buat membrainwash generasi muda supaya punya jiwa sesuai dengan nilai Sumpah Pemuda? Yang terlihat sekarang, terutama baru-baru ini, banyak demo yang dilakukan para anak remaja. Kira mau dibawa kemana arah bangsa negara ini apabila dari usia anak sudah diajarkan dengan ideologi bukan Pancasila, sehingga anak-anak sekarang itu menjadi liar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yan. Ada kekhawatiran tentang perkembangan ideologi yang bukan Pancasila. Saya sebut aja ideologi khilafah gitu ya. Ini harus saya berikan gambaran sekilas bahwa kelompok ini berkembang pesat pada saat era pemerintahan sebelum Pak Jokowi. Pada waktu itu Presiden SBY menjadi presiden selama 10 tahun, dan kelompok yang mengusung, saya katakan partai yang mengusung ideologi ini ada di pemerintahan ya waktu itu. Jadi ada keleluasaan yang luar biasa, mereka menyusup ke semua lini, terutama di perguruan tinggi dan beberapa BUMN, perusahaan, bahkan di militer dan sebagainya. Ini suatu kenyataan yang harus kita terima karena penerapan sistem zero enemy dari Pak Presiden SBY waktu itu. Nah, sekarang kita menerima hasilnya. Tapi Pak Yan, saya harus pastikan bahwa secara kuantitatif itu tidak terlalu bisa membuat kita khawatir sebetulnya. Yang membuat kita khawatir karena mereka sangat menguasai media. Itu yang membuat kita hebat. Jadi seolah-olah mereka sangat besar, semua kegiatan mereka teramplifikasi dengan media sosial. Dan yang lucu kadang-kadang kelompok kita yang tidak sesuai dengan ideologi, yang tidak setuju dengan ideologi khilafah itu secara tidak langsung menjadi distributor ujaran mereka dengan cara mengambil di media sosial kita. Nah, itu yang terjadi sebetulnya. Artinya saya mau katakan bahwa tidak perlu terlalu khawatir berlebihan tentang hal ini, karena saya yakinnya bahwa ini tidak akan membuat kita menjadi terpecah belah lah sebetulnya. Nah, tapi sebetulnya satu hal yang harus kita menjadi perhatian, terutama oleh pemerintah, adalah kita ini sekarang mengalami krisis pelajaran sejarah, Pak Yan. Ya, ini beberapa kali saya sampaikan kepada Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa sejarah harus menjadi pokok utama. Saya dengar, mudah-mudahan saya dikoreksi oleh teman-teman di Amerika, bahwa
Di Amerika pendidikan sejarah itu yang utama katanya begitu. Ya, saya juga melihat demikian dengan asumsi sejarah yang benar gitu, bukan sejarah yang disesatkan. Kaum milenial sekarang ini kecil sekali yang menguasai sejarah. Karena pertama, infrastruktur pelajaran sejarah tidak diberikan di sekolah waktu itu. Yang kedua, daya literasi mereka juga sangat rendah, sehingga agak klop. Dan saya lihat juga belum ada upaya yang signifikan dari pemerintah. Mohon maaf, ini saya harus memberikan kritis pada pemerintahan Presiden Jokowi, bahwa pada saat beliau ada prioritas awal pengembangan SDM, saya sangat gembira gitu ya. Tapi belum sempat tereksekusi, kita keburu ada pandemi. Sehingga semua kehidupan dan semua fokus dari pemerintah diarahkan pada pandemi ini. Saya berharap sebetulnya pengembangan SDM ini sangat besar gitu ya dari pemerintah. Kalau kita melihat hanya memberikan informasi aja, data demografi yang saya terima tahun 2045 kita itu akan mendapatkan demografi penduduk sekitar 337 juta katanya. Nah, 60% atau hampir 70% di antara penduduk yang ada itu adalah usia produktif. Usia 15 sampai 60 tahun. Itu menurut perkiraan dari BPS gitu ya. Pertanyaannya sekarang, apa yang perlu kita siapkan ke arah sana? Hampir semua stakeholder di Indonesia, termasuk kita-kita yang di kelompok menengah, sangat khawatir tentang penyiapan SDM. Infrastrukturnya sudah kita siapkan, salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Tapi secara pendidikan kita belum terlalu mempersiapkan diri. Ada gerakan yang dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim tentang kampus merdeka. Ya, ini sudah mulai teramplifikasi, mungkin tapi tidak bisa sekarang, mungkin bisa ada hasilnya mungkin 2 tahun 3 tahun lagi gitu. Intinya meskipun belum sempurna Pak Ian, upaya-upaya pemerintah itu sudah ada ke arah sana gitu ya. Kita juga menyadari bahwa penyiapan infrastruktur terutama pengembangan atau mempersiapkan SDM untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu belum 100% kita siapkan. Karena perlu saya sampaikan bahwa di era pemerintahan sebelum Pak Jokowi kita seolah-olah tidak punya roadmap ini. Untuk menuju tahun 2045 itu kita harus seperti apa gitu. Waktu itu kita seolah tidak mempunyai roadmap sama sekali. Nah, di era Pak Jokowi ini ada titik terang, ada roadmap kita mengarah ke sana. Jadi semua kegiatan sudah diarahkan ke sana. Mulai pembangunan infrastruktur misalkan, kemudian pembangunan SDM, kemudian birokrasi mulai dilakukan pengetatan di sana sini. Meskipun belum sempurna, arahnya sudah jelas ke arah sana. Intinya kita boleh sedikit optimis Pak Ian untuk apa yang Pak Ian khawatirkan tadi. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya nih Pak, terkait dengan pendidikan. Kita sedikit prihatin dengan dihilangkannya beberapa mata pelajaran ya. Saya nggak tahu mata pelajaran sekarang seperti apa. Saya zaman dulu saya ada PMP, ada PSPB, seperti itu. Ketahuan kalau saya tua. Terus kemudian kembali dengan generasi sekarang yang memiliki karakter yang serba instan, pengen cepat gitu. Kira-kira cara pendidikan yang seperti apa yang menarik bagi mereka? Mungkin duduk di kelas itu sudah nggak menarik lagi dibandingkan duduk di depan komputer seperti itu. Kira-kira cara pendidikan yang seperti apa yang memiliki daya tarik bagi anak muda sekarang gitu loh. Kemudian misalnya apakah upacara itu masih relevan untuk dilakukan setiap hari Senin gitu. Saya dulu selalu mengucapkan Sumpah Pemuda, nyanyi Indonesia Raya seperti itu. Berpanas-panasan 17 Agustusan di balai kota seperti itu. Kira-kira gimana nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Priska. Jujur saja pertanyaan Mbak Priska ini membuat saya senang karena waktu itu pada saat Menteri Pendidikan yang baru ditunjuk itu adalah anak muda, Nadiem Makarim. Jadi pemikirannya pun agak muda. Karena perlu kita tahu, teman-teman di Amerika perlu tahu bahwa selama ini portofolio Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu selalu dijatah oleh teman-teman Muhammadiyah. Itu kenyataan. Ya, pada saat Pak Jokowi mendobrak
rutinitas seperti itu disambut gembira oleh kita gitu loh. Meskipun tantangannya Pak Nadiem luar biasa. Saya beberapa kali kebetulan ada kesempatan diundang bertemu dengan beliau, sangat menjanjikan Mbak Priska, ya. Jadi karena beliau anak muda dan beliau sangat well known terhadap apa namanya sangat IT gitu ya. Dia tahu persis, dan kebetulan Pak Nadiem ini belum pernah sekolah di Indonesia gitu ya. Jadi banyak dia sekolah di Amerika atau mungkin di luar negeri atau Singapura atau apa. Jadi itu yang akan mau diterapkan dan sedang diuji cobakan. Dan kelihatannya sangat antusias. Guru-guru pun juga mulai ini merdeka belajar, konsepnya ini sangat disambut antusias gitu loh. Cuma memang belum terlalu kelihatan hasilnya karena keburu pandemi ini Mbak Priska. Sehingga konsep pembelajaran yang daring apa namanya yang sekarang ini pengajaran jarak jauh ini agak berat karena alokasi dana dan sebagainya kan diarahkan untuk mensubsidi kuota internet, terus kuota guru-guru dan sebagainya, sehingga program-program Mas Nadiem ini belum 100% bisa teradopsi dengan baik gitu. Tapi saya setuju dengan Mbak Priska bahwa kita agak optimis. Menteri kita adalah menteri anak milenial gitu ya, jadi tahu persis tentang situasi kekinian yang diinginkan anak muda, tidak seperti dulu lagi, nggak seperti hanya upacara yang bersifat rutinitas gitu ya. Anak muda sekarang tidak bisa rutinitas gitu. Tapi memang Mbak Priska harus kita akui nih, agak sedikit membuat kita prihatin juga. Anak-anak muda 25 tahun ke bawah nggak seperti kita. Kita umuran 50-an sekarang masih apa lagu wajib, lagu-lagu Indonesia, apapun lah. Tentang anak sekarang tidak semuanya apa lagu itu. Karena selama reformasi ini, mereka kan hidup selama reformasi ini Mbak. Pasca tahun 2000-an toh, itu PMP tidak ada, kemudian PSBB, pendidikan karakter juga tidak ada. Lagu-lagu wajib yang dianggap warna Orde Baru dihilangkan justru. Tapi yang terjadi sekarang mereka jarang yang hafal. Makanya Pak Jokowi kemarin waktu di setiap kunjungan itu adalah ngasih kuis dengan Pancasila, itu masuk akal gitu loh. Karena banyak orang yang tidak hafal juga gitu loh. Tapi ini adalah suatu sejarah yang sedang kita perbaiki Mbak. Mudah-mudahan ke depan agak lebih baik. Demikian Mbak Priska. Oh ya, Mas Rudi, pertanyaan selanjutnya nih. Presiden Jokowi mengangkat staf khusus yang terdiri para anak muda, milenial. Menurut Mas Rudi, sudahkah terlihat kiprah para pemuda-pemudi ini sejak dilantik atau diangkat? Kira-kira seharusnya pengaruh seperti apa yang dihasilkan oleh para pemuda, terutama dalam menggerakkan kaum muda untuk mempromosikan semangat persatuan NKRI? Apa yang harus dilakukan oleh pemuda saat ini untuk meningkat rasa kebangsaan tanpa mengurangi kebebasan berpendapat, menjadi pemuda milenial menghadapi era globalisasi? Ya, terima kasih Pak Mas Yan. Saya menjawab dulu pertanyaannya, apakah staf milenial yang ada, staf khusus milenial sudah ada kiprahnya? Saya jawab dengan tegas, belum ada. Jadi, ya, terus yang berikutnya memang waktu itu harapan kita adalah kita harus mengapresiasi semangat dari Pak Jokowi mengangkat teman-teman muda di sekeliling beliau, karena beliau ingin mencari masukan sesuai dengan zamannya gitu loh. Tapi yang terjadi dari 7 itu kita waktu itu bergerak, akhirnya 2 terdepak ya, 2 keluar karena ada konflik of interest waktu itu. Lalu kita menyuarakan keras, akhirnya yang dua ini akhirnya keluar dari 7 itu. Nah, yang 5 ini saya tidak tahu apakah memang mungkin saya tidak tahu atau belum apa, tapi kok belum ada kiprahnya apa-apa gitu loh. Meskipun di awal saya tetap mengatakan bahwa ini perlu juga presiden untuk mengangkat staf khusus. Meskipun waktu itu saya berpendapat tidak harus dalam bentuk staf khusus. Staf khusus ini kan selevel eselon 1 ya. Ya, eselon 1 itu dirjen atau itu. Jadi mereka-mereka ini belum dipersiapkan ke arah situ, jadi sehingga kadang-kadang membuat mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka komunikasi, anak muda sekarang kan susah untuk komunikasi yang agak nice gitu dengan birokrat gitu ya. Ini yang menjadi kendala, sehingga
kalau menurut saya sebetulnya tidak perlu dalam bentuk staf khusus, tapi ada kelompok tertentu menjadi think tank yang presiden, saya kira cukup gitu loh. Karena beban negara juga tidak terlalu banyak. Sekarang dengan 5 staf khusus yang ada, ditambah lagi staf khusus dari partai-partai, masih banyak nih Pak Yan di sekitar istana ini. Saya tidak tahu apa hasilnya, karena saya mendengar juga presiden juga untuk membuat tim kecil lagi di luar itu gitu loh, untuk membantu beliau. Jadi ya ini apapun terjadi, mungkin karena beliau ini kan maunya cepat gitu ya, tidak terlalu suka dengan birokrasi, dan beberapa kelompok di ring satu beliau itu sudah mulai agak birokratif, sehingga beliau breakthrough mengambil jalan pintas untuk membuat tim kecil sendiri. Tapi kembali ke pertanyaan Pak Yan, staf khusus milenial semangatnya harus kita hargai, bagus. Saya setuju dengan Presiden Jokowi. Cuma memang kalau ditanyakan hasilnya sudah atau belum, saya belum merasakan Pak Yan. Terus. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Dhani untuk memberikan slot untuk audien yang bertanya langsung kepada Mas Rudi. Silakan Mas Dhani. Sebelumnya sudah ada yang mengirim pertanyaan nih kepada kami. Ya, Mas Dhani, silakan Mas. Ini ada pertanyaan dari, apa arti sebenarnya pemuda dalam era globalisasi dan masih relevankah pada saat ini, seperti dalam menyampaikan pendapat, tidak memberikan kedamaian? Apa ini yang diharapkan bangsa ini dari pemuda kita dalam berjuang dan terlibat dalam kedamaian dunia? Oke, kalau boleh saya memberikan pandangan sekilas bahwa saya tetap merasa bahwa pemuda itu tetap vital, menjadi tulang punggung sebagai dinamisator pergerakan suatu bangsa. Saya kira saya tetap meyakini hal itu gitu loh. Cuma memang yang seperti tadi Mas Dhani sampaikan dari pertanyaan tadi, ada hal yang harus diperbaiki dari pemuda sekarang adalah masalah etika, terutama etika berkomunikasi gitu ya. Ini yang agak menjadi PR kita bersama. Tapi apapun terjadi begini Mas Dhani, saya pikir bahwa anak kita atau pemuda kita itu kan output ya, output dari suatu proses yang dia terima gitu loh. Nah, ini harus menjadi introspeksi buat kita sendiri. Apakah kita sudah memberikan bekal yang baik kepada anak-anak ini, mungkin di tingkat sekolah atau di tingkat keluarga, untuk menyampaikan komunikasi yang baik. Di zaman kita, angkatan kita nih Mas Dhani, kalau boleh saya katakan gitu, kita cukup baik dididik di sekolah waktu itu, beretika, di rumah juga sama gitu ya, sehingga kita mempunyai respek kepada sesama itu sangat besar gitu loh. Nah, di sekarang ini saya harus mengatakan tidak seperti dulu gitu loh. Individualisnya terlalu tinggi, mungkin juga dimanjakan dengan kondisi IT, mereka menjadi selfish gitu ya. Mereka, kalau kita dulu kan hampir tidak ada HP, tidak ada media sosial, jadi mau tidak mau interaksi sosial itu sangat tinggi. Sekarang dimanjakan, hal itu menjadi berkurang sama sekali. Nah, di sisi yang lain memang kita harus akui etika komunikasi ini mereka harus diperbaiki, sehingga pada saat mereka menyampaikan pendapat seperti demo-demo itu, mereka pakai cara yang baik, pakai etika yang baik, sehingga mereka harus tahu bahwa dalam komunikasi yang paling penting kan pesannya sampai dan ada feedback begitu kan, bukan sekedar bersuara gitu ya. Orang kalau kita sekedar bersuara dan suaranya kasar, bukan malah didengar, mereka mungkin malah protes gitu loh. Saya kira itu Mas Dhani, bahwa saya mikir bahwa pemuda masih sangat penting, tapi memang banyak hal yang harus ditingkatkan kapasitas dari seorang pemuda untuk yang seperti yang bisa kita inginkan begitu. Terima kasih Mas Rudi. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Wahyu NHK dari DC. Silakan Mas. Mas Wahyu, monggo. Terima kasih Mas Dhani dan moderator, dan salam hormat buat Mas Rudi. Ya Mas Wahyu, makasih. Isu terbaru adalah kunjungan Pak Prabowo ke Amerika atas undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper.
Di sini harusnya kita sikapi tidak sesederhana cuma membawa agenda pemerintah, Mas Rudi. Oke lah, seandainya urusan negara selesai dibicarakan, apakah kita tidak pernah terlintas dalam pikiran sedikit pun kemungkinan beliau mendapatkan bisikan seperti yang pernah dibisikkan kepada Pak Harto atas penolakan Pak Karno waktu itu terhadap kepentingan si adidaya. Nah, sehingga meledaklah waktu itu peristiwa geger Indonesia, pembunuhan para jenderal dengan latar belakang panggung drama PKI. Hingga lahirlah sejarah penting Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, sebuah kudeta yang sangat rapi, hampir seluruh bangsa tidak menyadarinya bahwa itu sebuah kudeta. Dengan Surat Perintah 11 Maret, maka pintu gerbang terbuka lebar buat negara adidaya tadi yang dihalangi oleh Pak Karno itu menjarah kekayaan loh jinawi Indonesia. Dan celakanya penjaraan berjalan selama lebih daripada 30 tahun. Cokro Manggilingan, Mas Rudi mungkin sudah mengarah ke sana yang saya maksud dengan Cokro. Dan selamat buat channel TV Cokro. Tetap berputar pada porosnya tanpa ada yang bisa menghentikan selain yang maha perkasa, sehingga Pak Jokowi dalam pemerintahan ini berhasil mengurangi banyak laju penjaraan kekayaan bumi pertiwi dari si adik kuasa. Tentu secara logika akan membuat kemarahan mereka sundul langit. Akankah mereka bermimpi akan kembali mengeruk kekayaan kita? Yes, of course. Caranya tentu dengan bisikan maut seperti yang terjadi tahun 1965 yang lalu. Tentu harus militer. Dan ingat, Pak Prabowo adalah mantan jenderal. Siklus akan terjadi. Siklus artinya Cokro Manggilingan. Walaupun menurut saya lajunya terlalu lambat. Tapi saya salut. Singkatnya begini, Mas Rudi. Bagaimana pandangan Mas Rudi tentang hal ini? Akan terjadikah? Kalau saya berharap jangan sampai terjadi. Mas Bayu, terima kasih. Ini perspektif yang luar biasa, yang mungkin tidak semua orang bisa melihat ini, gitu ya. Waktu itu kunjungan beliau ke Amerika, teman-teman SJW di Indonesia malah justru menyoroti tentang masa lalu beliau, tentang menyangkut masalah HAM, gitu ya. Tidak ada perspektif yang disampaikan Mas Bayu tadi. Tapi sebetulnya harus saya akui bahwa kemungkinan itu selalu ada, gitu ya. Kemungkinan itu selalu ada, bahwa meskipun saya melihat bahwa kenapa Amerika begitu antusias mengundang Pak Prabowo ke sana, karena kita waktu itu sudah duluan ke Cina, gitu kan. Jadi ada konsep dari Pak Jokowi supaya kita tidak terlalu dianggap berpihak ke Cina, karena itu menjadi amunisi yang selalu ditembakkan di dalam negeri, gitu ya. Jadi akhirnya pada saat Pak Prabowo ke Amerika, Pak Jokowi sangat antusias. Oke, pertanyaannya sekarang, adakah implikasi yang seperti yang disampaikan Mas Wahyu? Kemungkinan ada, meskipun menurut saya tidak terlalu signifikan, karena Pak Prabowo sendiri untuk kondisi sekarang, beliau mungkin tidak akan mau mencatatkan sejarah seperti yang dahulu, gitu ya. Beliau tetap ingin dianggap sebagai seorang nasionalis yang bisa berkolaborasi dengan Pak Jokowi dengan elegan, gitu ya. Kalaupun ada bisikan dari Amerika, pasti akan dimanfaatkan pasca era Pak Jokowi. Jadi artinya untuk bekal beliau tahun 2024, saya kira. Nah, Pak Wahyu mungkin tahu di Indonesia ini sangat kuat, dan Pak Prabowo sendiri cukup diberikan banyak kepercayaan oleh Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, TNI Polri ini, Mas Wahyu, saat ini kukuh kuat mendukung pemerintah. Saya beberapa kali berdiskusi dengan TNI, para jenderal TNI dan berbagai tiga matra ini, mereka sangat kompak, solid mendukung pemerintah, juga kepolisian terutama. Nah, saya kira di samping itu regulasi atau tata
peraturan impeachment dan sebagainya itu tidak mudah gitu ya. Kecuali yang tadi yang kita khawatirkan dibuat satu kegentingan yang memaksa. Tapi kan ini kondisinya berbeda dengan tahun 98, Mas. Jadi stabilitas ekonomi kita cukup bagus, rakyat sedang kuat-kuatnya mendukung pemerintah gitu ya. Jadi saya kira kekhawatiran itu bisa menjadi catatan, Mas Bayu, tapi menurut saya tidak dominan harus kita khawatirkan. Saya kira demikian, Mas Bayu. Terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya, kami mau mengucapkan selamat datang untuk Mas Anco Hatta dari Trisakti untuk Jokowi, Jakarta. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Tasya Rivalia dari New Jersey. Silakan, Mbak Tasya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Tasya. Nama saya Tasya dari New Jersey. Pertanyaan saya, di era yang serba digital ini, menurut Pak Rudi, sifat atau kriteria apa saja yang penting untuk dimiliki seorang presiden di periode setelah ini? Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tasya. Saya selalu mengatakan bahwa tahun 2024 ini presiden kita sangat penting, sangat vital untuk supaya bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Kelemahan mendasar kita adalah setiap presiden membawa agenda masing-masing sehingga tidak tercipta kontinuitas pembangunan, kesinambungan itu. Nah, untuk itu makanya setelah berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa presiden ke depan satu pasti harus kelompok muda gitu ya, yang sangat peduli dengan perkembangan IT terutama. Tapi yang kedua dia harus kuat, tegas, dan yang penting dia mempunyai rasa untuk melanjutkan gitu loh. Melanjutkan apa yang sudah dicapai sehingga ada kesinambungan kerja kita. Jadi ini yang menjadi concern kita, Mbak Tasya, karena jangan sampai apa yang dirintis oleh Pak Jokowi ini berhenti di tengah jalan dan tidak dilanjutkan. Ini akan sia-sia juga gitu loh. Karena saya tahu pasti beberapa pembangunan infrastruktur atau apapun yang lain ini belum selesai nanti. Sampai tahun 2024 pasti belum selesai. Sebagai contoh saja tentang IKN, ibu kota negara baru ya. Ini belum tersentuh sama sekali karena keburu ada pandemi. Saya tidak tahu apakah akan dilanjutkan oleh Pak Jokowi atau tidak. Tapi kalau itu dilanjutkan oleh presiden yang baru itu sangat baik. Jadi kalau pertanyaan Mbak Tasya, kriteria seperti apa? Bagi saya adalah presiden yang mau meneruskan melakukan kesinambungan pekerjaan presiden sebelumnya, bukan presiden yang sekedar membangun monumen untuk dirinya sendiri. Nah, ini kelemahan mendasar dari orang Indonesia nih Mbak Tasya, teman-teman kita, saudara kita sendiri. Biasanya pemimpin itu agak gengsi untuk meneruskan apa yang sudah dicapai, lebih cenderung untuk membangun monumen buat dirinya sendiri. Ini kelemahan mendasar. Jadi kalau saya sangat bahagia dengan pertanyaan Mbak Tasya, bagus banget. Paling pokok adalah satu lah, kriteria normatif pasti sudah ada lah ya. Tapi yang paling penting, yang paling mendasar adalah beliau mudah-mudahan masih seperti yang kita dukung gitu ya, dari kelompoknya Pak Jokowi ini, sehingga ada kemauan untuk meneruskan pembangunan yang ada. Saya kira itu Mbak Tasya. Ya, berikutnya kita ada pertanyaan dari Ibu Monci. Silakan Ibu Monci. Halo Mas Rudi. Ya, Mbak Monci. Ya. Terima kasih atas sudah membawa acara ini. Ini aku tuh dengar diskusi seperti ini tuh jadi greget gitu ya. Rasanya rasanya gemes gitu ya. Jadi pertanyaanku adalah apa ya yang dapat kami, ini AB1 yang pencinta Indonesia yang di Amerika ini, dapat kami lakukan untuk membuat para generasi muda untuk meningkatkan cintanya kepada bangsa Indonesia. Dan terutama membuat NKRI itu tren gitu loh. Gimana ya caranya untuk mereka tuh ngerasa NKRI itu tren, wih keren gitu. Jadi terus merangkul sesama dan membuat anak-anak muda ini untuk bangga menjadi orang Indonesia gitu loh, yang beragam, amat rich ya. Tetapi satu, dan mereka mau gitu loh berbahasa Indonesia yang baik. Ya nggak perlu kaku, tetapi
berbahasalah Indonesia yang baik gitu loh. Gimana caranya ya? Ya, Gimana, how can we help gitu? ya, Mbak Monji, terima kasih. Ini jujur saja, acara seperti ini saja bagi saya juga membuat kita malu sebetulnya. Karena saya belum mendengar nih teman-teman Indonesia akan melakukan seperti ini untuk peringatan Sumpah Pemuda. Justru dari EB1 dari Amerika yang melakukan. Ini sebetulnya akan saya amplifikasi di kanal YouTube saya supaya ada sentuhan, ada rasa memberikan inspirasi. Di luar negeri saja orang sangat aware terhadap negara kita ini. Sebagai contoh begini, beberapa waktu yang lalu pada saat ada kerusuhan yang agak parah tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya berinisiatif untuk membuat tayangan dengan merangkum beberapa pendapat dari luar negeri. Dari Amerika, waktu itu ada Mbak Vio, nggak tahu hari ini ada nggak Mbak Vio. Mbak Vio itu di Alexandria, di Virginia. Kemudian dari Selandia Baru, dari Paris, kemudian dari London, dari Belanda. Saya minta pendapat mereka bagaimana pendapatnya tentang Indonesia dan saran mereka untuk Indonesia apa. Dan ternyata mendapatkan respon baik gitu ya. Saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman di Indonesia bahwa ini loh, WNI yang di Indonesia, yang di luar negeri sangat aware, sangat perhatian terhadap kita. Masa kita mau merusak juga sih gitu loh. Nah, kalau ditanyakan sama Mbak Monji tadi, apa yang kita lakukan? Kegiatan seperti ini, Mbak. Jadi mungkin dimotori oleh Mbak Lia, itu Bu Sekjen itu bisa membuat tayangan-tayangan pesan-pesan tentang 28 Oktober ini, ya nanti saya bantu akan saya viralkan gitu ya. Itu akan pasti membuat kita jadi, lah yang di luar negeri aja begitu peduli. Kok kita tidak? Nah, seperti itu aja Mbak Dia. Saya kira pesan-pesan menarik yang cinta Indonesia, cinta NKRI, cinta toleransi itu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Saya kira itu sangat bermakna buat kita. Saya kira gitu Mbak Monji. Terima kasih, terima kasih. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan live ini dari Ibu Mariani Paramita dari SF. Silakan Ibu Mariani. Selamat pagi Pak Rudi. Ibu Mariani, Mbak Reni. Iya, saya kebetulan kerja di KJRI San Francisco, Pak. Iya. Saya bagian konsuler yang biasanya menghadapi warga negara Indonesia yang butuh bantuan untuk paspor. Oke. Nah, hal yang simpel sekali yang saya alami bahwa beberapa orang ini sudah lupa ngomong bahasa Indonesia. Wow. Jadi gini, kalau ada permintaan paspor, mau ada email atau per telepon, saya langsung merespon dengan bahasa Indonesia. Asumsi kita kalau kamu butuh paspor Indonesia, berarti kamu punya jiwa Indonesia, bisa berbahasa Indonesia. Dan itu hal yang simple. Iya. Tapi buat saya kaget mungkin yang sudah lama tinggal di sini, orang tuanya tidak ngajarin bahasa Indonesia ke anaknya untuk sehari-hari. Tapi untuk mahasiswa yang masuk ke Amerika dengan student visa, yang baru masuk aja bilang, maaf bahasa Indonesia saya tidak bagus. Saya jujur ngomong shock. Saya shock sekali. Saya nggak tahu apakah setrendi itu di kalangan milenial di Indonesia, sehingga bahasa pergaulan sudah bukan bahasa Indonesia lagi, sampai mereka tuh nggak bisa ngomong hal yang simple, cuma mau tanya paspor. Jadi gimana ya Pak? Menurut Bapak apa yang harus mereka lakukan di Indonesia supaya ya harus punya jiwa cinta NKRI, itu dia. Terima kasih Mbak Mariani. Saya sebenarnya agak geli ya. Memang begitu kenyataannya. Ini jangankan student yang sedang ke Amerika gitu ya. Yang sekolah di sini pun ya, itu juga agak kebarat-baratan gitu. Jadi saya kira Mbak, yang paling penting memang ini kan sangat relevan tanggal 28 ini, salah satunya bagaimana bahasa kita adalah bahasa Indonesia, bahasa persatuan gitu ya. Yang paling penting di antara itu adalah bagaimana kita
di Indonesia ini semua stakeholder, kita tidak bisa mengharapkan hanya dari pemerintah, memberikan nuansa kecintaan terhadap negeri dan Indonesia, NKRI ini. Ini yang sering dilakukan, dan ini sudah terjadi sih Mbak Mariani, sudah banyak dilakukan, tapi memang belum masif gitu ya. Nah, yang paling penting itu adalah kalau itu bisa tumbuh dari kelompok milenial, sehingga mereka bisa masuk langsung ke komunitas mereka, ke identitas mereka gitu loh. Kadang-kadang kalau generasi kami masuk ke mereka, kadang-kadang juga nggak nyambung juga gitu. Ya, yang diperlukan sekarang adalah bagaimana kita menggait influencer muda dan kemudian kita susupkan kembali ke mereka sehingga mereka menjadi social influencer bagi kelompok mereka. Dan saya setuju, dan mohon maaf Mbak Mariani, memang begitu kenyataannya kejadian di Indonesia, jangankan di Amerika. Ya, di Indonesia saya banyak sekali begitu. Mereka begitu bangga, kelihatannya lebih keren kalau berbahasa Inggris gitu ya. Menurut. Jadi, tapi adalah mudah-mudahan ini mereka kalau mendengar dari mbak-mbak dan mas-mas yang berbahasa Indonesia dengan baik ini, mereka juga malu juga kadang-kadang. Mencoba Pak, saya coba mencoba. Iya. Terima kasih Mbak Mariani. Iya, terima kasih banyak Pak Rudi. Iya Pak, terima kasih. Ya, kayaknya waktu kita sudah habis nih ya, 1 jam. Terima kasih Mas Rudi atas waktunya. Terima kasih Mas Jani. Ya, sebelum kita tutup, kami keluarga Amerika Bersatu mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional. Dan selanjutnya saya serahkan ke Ibu Monci untuk pengumuman acara berikutnya dari Amerika Bersatu. Terima kasih Mas Denny dan juga Mas Rudi telah merespon pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan diskusi yang amat sangat menarik ya, yang terus terang menjadi aku lebih bergairah lagi untuk gimana ya, untuk cari ide bagaimana untuk meningkatkan cinta terhadap bangsa ini. Untuk acara berikut kami mengajak teman-teman untuk bergabung dalam acara wayang. Bayangin dong, kita nonton dari Amerika tuh wayang. Jadi spend malam Sabtuan kita nonton wayang. Wibisana Tudung. Itu tanggal 30 Oktober 2020 ya. Jadi minggu depan hari Jumat kalau nggak salah. Juga stay tune ya untuk tamu spesial yang di bulan Desember dengan diskusi yang amat sangat menarik. Dengan moderator Kevin Herjono yang kita sebut dengan anak ajaib di grup AB1. David Mulyatno dan Endang Hadiputro. Sekian dan terima kasih sudah bergabung dengan Mas Rudi Kamri. Terima kasih. Sampai pada acara berikutnya. Ya, salam hormat semuanya. Ya. Oke, terima kasih Mas Rudi. Terima kasih Pak Dani. Ya, terima kasih. Salam hormat semuanya buat teman-teman di sana. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Rudi, makasih banyak. Terima kasih sama. Terima kasih Pak Rudi. Salam ya. Perlu saya sampaikan di sini aman-aman saja, nggak ada masalah sesuatu. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas semua. Ya, saya mohon pamit sekalian teman-teman. Terima kasih. Jaga Indonesia Pak. Oke Pak, ya, sehat selalu. Sehat selalu ya. Baik, sahabat Indonesia, demikian diskusi saya selama 1 jam bersama teman-teman di Amerika. Jujur saya sangat terharu ya. Mereka meskipun di Amerika sangat peduli dengan Indonesia. Ya, kecintaan mereka terhadap Indonesia luar biasa. Dan seharusnya ini membuat kita malu. Mereka sekarang ini merayakan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Makanya mereka mengundang saya untuk berdiskusi. Dan saya jujur aja belum melihat kegiatan serupa yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan, teman-teman di Amerika ini, menjadi inspirasi buat kita untuk semakin mencintai negeri ini. Semakin membuat kita semakin bersatu, bersemangat, dan mencintai Indonesia, mencintai Pancasila, dan selalu menebarkan kedamaian untuk Indonesia. Sampai ketemu lagi di acara Opini Rudi berikutnya.